Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rajbeni Naingla Nurunani dari Universitas Yatsi Madani, Fakultas Teknologi dan Bisnis, Program Studi Ilmu Komputer. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai JSON LD atau JavaScript Object Notation for Linked Data dari mata kuliah Jaringan Semantik. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai format JSON LD untuk pengelolaan data terstruktur. Yang kedua yaitu integrasi JSON LD dengan RDF dan aplikasi di web modern. Baik, yang pertama pengertian JSON LD. Apa itu JSON LD? JSON LD adalah format untuk menyusun dan merepresentasikan data yang terstruktur dengan cara mudah dipahami oleh manusia dan mesin. JSON LD menggunakan sintak JSON akan tetapi dirancang untuk menghubungkan data secara lebih efektif dengan menggunakan konsep linked data. Selanjutnya, tujuan JSON LD. Pertama, membuat data lebih terstruktur dan mudah dibaca oleh mesin. Yang kedua, membuat data lebih mudah terintegrasi dengan sistem lain. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan pencarian dan pengembalian data. Yang keempat, meningkatkan kemampuan mesin untuk memahami konteks data. Selanjutnya, manfaat JSON LD. Yang pertama, meningkatkan SEO. Yang kedua, membuat data terstruktur. Yang ketiga, memudahkan pengembangan. Yang keempat, memudahkan interoperasi data JSON. Yang kelima, membuat data disusun dengan standar. Selanjutnya yaitu struktur dan sintaks JSON LD. Yang pertama, konsep utama. Nah, JSON LD membangun struktur data berdasarkan tiga konsep utama, yaitu yang pertama konteks, yang kedua grova data, dan yang terakhir terjemahan. Yang kedua ada sintak JSON LD. Sintak JSON LD menggunakan JSON yang familiar dengan menambah properti khusus untuk mendefinisikan struktur data terstruktur. Sintaksnya yaitu yang pertama add konteks, menentukan konteks untuk interpretasi data. Yang kedua, add ID, mengidentifikasi sumber daya secara unik. Yang ketiga, add type, menentukan jenis objek. Selanjutnya, format JSON LD. Di sini ada struktur dasar. JSON LD adalah objek JSON yang berisi properti seperti add context dan add type untuk mendefinisikan metadata keterkaitan. Dengan contoh, kurung kurawa buka, tanda kutip, add context, tanda kutip, _, tanda kutip, https://2 kali, schema.org, tanda kutip, koma. Selanjutnya tanda kutip, add type, tanda kutip, _, tanda kutip, person, tanda kutip, koma. Lanjut, tanda kutip, name, tanda kutip, _, tanda kutip, Gali Saputra, tanda kutip, koma. Lanjut, tanda kutip, job title, tanda kutip, _, software engineer, tanda kutip, koma, URL, _, https, _, _, Gali Saputra@com, tanda kutip, kurung kurawa tutup. Selanjutnya, penggunaan JSON LD. Dalam pengelolaan data terstruktur, yang pertama, data struktur. Data struktur JSON LD mempermudah pengelolaan data terstruktur yang dapat diekstraksi oleh mesin pencari atau aplikasi untuk memahami konten dan konteks dari satu data. Yang kedua, contoh penggunaan di situs web yaitu menambahkan di JSON LD ke halaman produk e-commerce agar mesin pencarian seperti di Google dapat menampilkan informasi lebih lengkap seperti harga, ulasan, dan ketersediaan. Selanjutnya, integrasi JSON LD dengan RDF.
Apa itu RDF? RDF atau Research Description Framework adalah model untuk menggambarkan informasi dan hubungan antara sumber daya di web. RDF juga menggunakan subjek, predikat, objek untuk membuat pernyataan yang dapat dimengerti mesin. Peran JSON-LD dalam RDF, JSON-LD memungkinkan data JSON terstruktur untuk dipresentasikan sebagai RDF dengan menambahkan konteks dan link antar data. Hal ini memudahkan pemetaan antara JSON dan RDF, sehingga data bisa dengan mudah diintegrasikan ke dalam web semantik. Dalam integrasi JSON-LD itu terdapat konversi JSON-LD ke RDF. JSON-LD diubah menjadi RDF melalui proses terjemahan. Selanjutnya, implementasi JSON-LD di aplikasi web modern. Yang pertama, penerapan di SEO dan markup schema.org. JSON-LD ini sering digunakan untuk menyisipkan data terstruktur di situs web yang membantu mesin pencari seperti Google memahami konten situs. Yang kedua, contoh implementasi SEO, misalnya untuk situs restoran, JSON-LD dapat digunakan untuk menampilkan informasi seperti nama restoran, jam buka, lokasi, dan menu di hasil pencarian Google. Lanjut, kelebihan JSON-LD. Yang pertama, struktur data yang lebih terorganisir. Yang kedua, kompatibilitas dengan RDF. Yang ketiga, dapat diakses oleh mesin. Next, kekurangan JSON-LD. Yang pertama, kurangnya dukungan untuk validasi data. Yang kedua, ukuran file yang besar. Yang ketiga, kesulitan dalam implementasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, JSON-LD adalah solusi yang kuat dan mudah untuk mengelola data terstruktur di web modern. Yang kedua, integrasinya dengan RDF membuka potensi penuh dari web semantik, memungkinkan data yang dipahami oleh mesin. Yang ketiga, JSON-LD memainkan peran penting dalam SEO dan meningkatkan interaksi dengan aplikasi modern. Baik, mungkin hanya itu presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girl about a 10, I should fuck her in the Benz.